yakni Bapak Effendi Djarmin. Beliau adalah komisioner atau wakil pemerintah Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia antar pemerintah ASEAN pada tahun 2009 sampai 2015. Beliau akan menuturkan tentang benturan rancangan Perpres perlibatan TNI dalam penanganan terorisme dengan norma HAM universal. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih pada Link Deham Universitas Negeri Jogja mengundang saya. Mudah-mudahan suara saya jelas, Mbak Eli. Jelas, Bang. Baik, saya dapat tugas untuk menjadi gong dari pembicara sebelumnya. Pertama, saya punya satu statement dulu ya barangkali, bahwa forum ini memang agak one-sided pertama, karena kita semua kelihatannya berada dalam satu positioning yang kurang lebih sama. Nah, semestinya diskusi juga ngelibatin perspektif dari yang lain, yang melihat perspektif dari TNI-nya, perspektif dari kepolisiannya, ya. Saya kira itu ya. Tapi oke lah, kita coba ini sekarang dengan 5 pembicara ini, dengan keterbatasan forum diskusi terbuka ini ya. Jadi kita berada dalam kondisi ini. Kedua, kita semua tentu berada dalam konteks lebih dari 20 tahun demokrasi, maka yang kita bicarakan tentu adalah persoalan sebuah tantangan baru dalam tingkat global, dan pada masa di mana Indonesia menjadi bagian dari the new emerging democratic countries gitu. Jadi makanya tadi pada tahap awal Al-Araf sudah mengatakan persoalan kebijakan, pertama politik, kemudian arah kebijakan, undang-undang, yang kemudian dielaborasi dengan baik dan sebenarnya mengacu pada dua rejim besar dalam persoalan terorisme ini, yaitu apa yang disebut sebagai war model dan criminal justice system. Dan yang sebetulnya yang bingung persoalan ini bukan Indonesia aja, semenjak peristiwa 9/11, ya, karena itulah satu titik tolak apa yang disebut sebagai modern warfare itu, dan modern terrorism threat atau ancaman terorisme modern itu muncul sejak 9/11. Dunia bingung, negara-negara demokrasi yang biasanya piawai gitu untuk menangani tindakan-tindakan terorisme dalam konteks criminal justice system juga gelagapan. Gelagapan dalam konteks kita ingat Presiden Bush campaign ada global war against terrorism. Jadi dunia ini dalam situasi perang tiba-tiba. Situasi perang yang tidak ada endingnya. Kalau perang itu kan pasti kemudian ada negosiasi menuju perdamaian. Ini perang yang tidak ada endingnya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah fenomena Guantanamo Bay atau penjara-penjara Guantanamo. Karena disebut perang, maka tahanannya itu adalah tahanan perang. Tahanan perang itu ya nggak perlu ada due process of law. Tidak perlu ada, kalau di dalam konteks undang-undang kita 21 hari, undang-undang anti terorisme ya, wewenang dari alat penegak hukum untuk menahan. Nggak ada. Ketika perang selesai baru tahanan itu dilepas. Baru ada pengadilan militer. Nah ini yang problematik di tingkat global aja problematik. Nah kita sendiri mengalami itu. Dan negara demokrasi yang bingung, kita lagi belajar berdemokrasi, ya, dan sekaligus harus menghadapi tantangan itu. Nah itu konteksnya begitu. Nah saya sekarang tugasnya sebetulnya mengelaborasi apa yang sudah disebut oleh AA pada tahap awal, ya, bahwa pada tingkat global pun sudah ada aturannya, sudah ada framework atau kerangka kerjanya. Ya, kerangka kerjanya di PBB. Saya akan ulang itu sedikit. Saya mohon maaf pertama bahwa slide saya nanti 14 biji itu banyak bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin karena internasional ya, jadi bolehlah bahasa Inggris, walaupun nanti saya ngomong bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir sebelum saya mulai dengan presentasi itu, poinnya adalah bahwa kita tentu menginginkan TNI yang kuat, TNI yang profesional,
dalam konteks Indonesia yang demokratis. Nah, saya kira semua pembicara di sini setuju, begitu juga dengan peserta yang lain, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Bahwa ini yang sekarang kita bicarakan. Perbedaan pandangan ini semua berada dalam konteks bahwa kita ingin TNI yang profesional. Kita juga ingin TNI profesional itu berarti kita akui bahwa TNI diperlukan. Jadi bukan nggak diperlukan, diperlukan di dalam konteks kontra terorisme. Nah, tadi udah dibedain ya antara anti dan kontra oleh Al-Araf. Nah, kontra terorisme. Karena dia memang mempunyai skill dan training yang memang dibutuhkan untuk bentuk ancamannya. Jadi pertama itu dulu. Jadi persoalan Perpres ini, nah ini kita lihatnya, persoalan Perpres ini udah ada pembentukan ini Koopsus ini ya di foto. Itu sebetulnya sudah harusnya berada dalam ranah itu. Perpres itu seharusnya berada dalam ranah bagaimana kita bagaimana kontribusi TNI itu berada di dalam penindakan terorisme. Nah, dalam konteks negara yang demokratis. Nah, di sini kita langsung aja deh menukik pada paparan saya. Jadi slide pertama, kita lihat gambar ini adalah gambar latihan pada tahun 2005. Latihan Operasi Militer Selain Perang, OMSP. Ini adalah keahlian yang sangat spesifik. Kita tahu kan, intercepting atau mencegah atau menindak satu pembajakan pesawat terbang, itu tentu dikuasai kalau kita punya kekuatan di Paskas, di Bravo 9, ya bekerja sama dengan Gultor dari Kopassus. Lanjut, slide berikutnya. Ini pada tahun 2019 sudah ada peresmian Koopsus yang disiapkan, ya khusus untuk apa yang disebut sebagai pelibatan TNI dalam operasi teror. Lanjut, ini terkait juga tentu dengan persoalan penganggaran. Nah, menurut beberapa modul-modul training di internasional, maka kita mengenal ada 5 yang saya tambahkan di situ yang ke-6, itu 5 jenis terorisme. Tadi Al sudah menyebutkan ya state sponsored terrorism. Nah, ini decent terrorism itu adalah kelompok separatis sebetulnya. Di mana kelompok separatis bersenjata itu kemudian menggunakan metode-metode teror. Itu kita temui misalnya di Kashmir, di Thailand, di Filipina, yang dekat-dekat dengan kita. Lalu ada teroris dari kelompok kiri dan kelompok kanan. Nah, kelompok kiri pun juga pada tahun-tahun 70-an sudah melakukan metode-metode teroris. Lalu ada yang disebut sebagai religious terrorism. Ya, terorisme yang ideologinya itu berdasar kepada satu kepercayaan keagamaan, ya, termotivasi satu kepercayaan keagamaan yang kita kenal sekarang dalam fenomena setelah 9/11 itu, dengan adanya fenomena ISIL, fenomena Al-Qaeda, fenomena di kita ada Jamaah Islamiyah, ya, dan JAD. Lalu yang kemudian berikutnya adalah criminal terrorism. Nah, criminal terrorism itu bisa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, apalagi kalau udah terkait dengan apa yang disebut sebagai geng narkoba di Kolombia, yang di Meksiko, yang kekuatannya itu luar biasa, bahkan sama levelnya sama kekuatan militer, ya, kemampuan teknologinya pun adalah kemampuan militer. Yang terakhir adalah cyber terrorism. Nah, cyber terrorism ini yang dalam konteks Indonesia aja kita masih belum tahu nih siapa sih ini wewenangnya megang cyber terrorism. Ini sekedar tambahan mengenai wacana kita tentang terorisme. Lanjut. Tadi Al sudah menyebutkan prinsip internasional tentang kontraterorisme dan HAM. Nah, mungkin di sini sebutnya kontraterorisme lebih jenar, harusnya anti dan kontra ya harusnya. Ini saya bacakan dalam bahasa Inggris. Jadi, effective counterterrorism measures and the protection of human rights are complementary and mutually reinforcing objective. Jadi udah jelas bahwa tujuan dari semua counterterrorism atau kontraterorisme
kebijakan-kebijakan kontra terorisme itu tidak bisa dilepaskan dari perlindungan hak asasi manusia. Keduanya adalah komplementer dan saling menguatkan. Tujuannya adalah itu. Dan itu tentu harus dijalankan dalam konteks tugas negara, the state's duty to protect individual within their jurisdiction. Tugas negara untuk melindungi. Negara tadi sudah disebutkan, mulai dari pemerintahan alat penegakan hukum, sampai kepada pemerintahan sipil, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai macam kementerian terkait, ya, Kementerian Keuangan, terkait dengan financing terrorism. Nah, itu semua berada di dalam konteks the duty to protect individuals. Nah, jadi pengalaman-pengalaman di dunia sudah menunjukkan bahwa melindungi HAM dan memastikan bahwa rule of law, bukan rule by law, itu menjadi satu hal yang berkontribusi, ya, untuk menghilangkan terorisme itu secara keseluruhan. Jadi ini yang disebut sebagai kepercayaan atau trust between the state and those under their jurisdiction. Ini adalah rumusan atau wording dari PBB General Assembly yang Human Rights Council Resolusi 3430 paragraf 56. Ini prinsip yang saya kira sudah dipaparkan oleh AAL juga pada tahap awal. Kedua, berikutnya. Nah, di tingkat global pun tadi sudah disebutkan juga oleh AAL, ada yang disebut sebagai UN Global Counterterrorism Strategy. Udah sejak tahun 2006. Nah, strateginya tadi sudah disebut dalam beberapa pilar, 4 pilar itu. Nah, 4 pilar kalau kita perhatikan yang keempat itu jelas mengatakan bahwa measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis for the fight against terrorism. Jadi pendekatan dari UN pun adalah pendekatan dari criminal justice system. Ya. Walaupun tidak menafikan, ada yang disebut sebagai pendekatan yang terkait dengan situasi perang. Ketika konteksnya sudah ada seperti di Afghanistan, konteksnya sudah seperti ada di ISIL yang mendeklar berdirinya sebuah negara Islam yang disebut sebagai DAESH itu dengan kekuatan senjatanya, menguasai teritorinya. Nah, itu artinya karakter adalah perang, sehingga muncul koalisi-koalisi anti teror tingkat global. Ya. Lanjut. Nah, jadi dari sejak awal kita udah lihat seperti itu. Slide-nya lanjutnya, Mbak. Nah, ini adalah contoh-contoh sebetulnya yang saya katakan tadi bahwa pengerahan TNI dalam kontrak tersebut dilakukan oleh negara-negara lain. Di Inggris, di United Kingdom, dia sangat intensif dilibatkan ketika menghadapi dalam hal ini ada sebuah konteks penyerangan satu kendaraan sipil, atau di dalam konteks perang dengan Irlandia Utara. Nah, itu keterlibatannya sering dilibatkan, tapi tetap kemudian ya penggunaan kapan situasi perang, kapan situasi criminal justice system. Nah, ini yang mungkin menjadi satu challenge. Nah, pasukan khusus bela diri Jepang, ini jelas tentaranya kan, walaupun dia nggak boleh punya tentara setelah Perang Dunia Kedua, tapi mereka mempunyai Japanese Self-Defense Force. Dia tuh berhasil untuk deployment atau pengerahan dari tentara ini, unit tentara khusus ini, berhasil kemudian mencegah teror gas sarin di tahun 1995 yang dilakukan oleh seorang sekte agama Buddha di Jepang. Dan dalam konteks Indonesia, kita udah punya pengalaman deployment dari tentara pada masa Soeharto dulu pada bulan Maret 1991 dalam operasi Woyla, lalu ada jungle warfare, pembatasan itu adalah kemampuan yang sangat spesifik yang dimiliki oleh tentara anti teror untuk pemberantasan kelompok-kelompok teroris di Poso. Lalu juga penangkalan bajak laut di perairan Somalia yang juga menggunakan metode-metode terorisme.
Jadi pengerahan TNI sekali lagi adalah hal yang diperlukan untuk situasi tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini saya kira posisi ICRC. Kenapa kita mengutip ICRC? Karena ICRC lah lembaga yang mengawal the custodial institution untuk penerapan apa yang disebut sebagai war model, law of war. Nah, jadi dalam kebingungan persoalan kelembagaan, persoalan kerangka hukum untuk menghadapi terorisme itu, kapan terorisme itu menjadi sebuah perang, ya, dalam kategori hukum perang, kapan terorisme itu ada dalam konteks criminal justice system. Secara keseluruhan sebetulnya ada dalam criminal justice system. Maka ICRC kemudian mencoba membuat apa yang disebut sebagai guideline, ya, walaupun kelemahan dari guideline itu hanya spesifik untuk menghadapi situasi domestik. Nah, nanti saya akan kembali ke situ. Tapi apa yang dikerjakan oleh Palang Merah Internasional ini jelas menggarisbawahi bahwa saya kasih tebal di sini, full respect the protection afforded to all individuals by international law, in particular international humanitarian law dan human rights law. Jadi jelas bahwa penekanannya adalah proteksi pada individual, ya, yang dilindungi oleh hukum internasional. Dua rezim hukum internasional adalah International Humanitarian Law dan International Human Rights Law. Nah, yang paragraf kedua di sini, any use of force against non-state armed groups yang designated as terrorists or against members and affiliates therefore is not necessarily synonymous with a situation of armed conflict governed by IHL. Nah, jadi di sini kan digambarkan bahwa penggunaan kekuatan untuk melawan non-state armed groups yang diidentifikasi sebagai teroris tidak selalu juga harus menggunakan hukum atau model perang. Nah, ketika armed forces itu digunakan, ketika angkatan bersenjata itu digunakan, only the facts on the ground are relevant for determining the legal classification of a situation of violence. Jadi kadang-kadang situasi di lapangan lah. Makanya informasi intelijen sangat penting dari intelijen tempur dan intelijen criminal justice system. Sangat penting gitu untuk mengidentifikasi ini situasinya seperti apa. Ya. Nah ini nanti saya akan kembali pada sebetulnya perlu permanen nggak peran TNI ini. Ya. Nah, mungkin itu point of discussion ya. Yang tadi dikatakan oleh Araf mengatakan jangan permanen. Ya. Harus ad hoc dan dikontrol accountability oleh keputusan politik dan DPR serta masyarakat sipil. Tapi ada satu karakter yang mungkin harus permanen, tapi hanya satu fungsi, yaitu terkait dengan intelligence. Intelligence itu memang kegiatannya kan banyak. Ya. Sampai di mana intelijennya adalah point of discussion. Apakah cukup dengan pengumpulan informasi, analisa informasi, merekomendasi kemungkinan-kemungkinan, ya, atau sebuah operasi intelijen. Nah ini yang menjadi diskusi lebih dalam lagi, Araf, yang menarik untuk kita diskusikan. Kalau udah ops intel itu, nah ops intel itu bisa gawat. Kalau ops intel menjadi illegal, menjadi operasi intelijennya ilegal. Nah bisa gawat kalau begitu, tidak ada akuntabilitasnya. Nah makanya operasi intel ini sampai mana bisa dilakukan oleh TNI. Terakhir dalam poin di slide ini, ICRC itu sudah berusaha untuk membantu negara-negara. Jadi Indonesia pun juga sebetulnya sudah di-approach sama Palang Merah, kantor Palang Merah Internasional di Jakarta untuk terus memonitor legal framework ini. Legal framework-nya ini jangan sampai kemudian berbenturan dengan International Human Rights Law sendiri atau International Humanitarian Law, yaitu hukum perang dan hukum HAM. Oke, selanjutnya. Ini udah 8 nih, berarti tinggal 6 lagi ya. Hukum perang dan hukum HAM internasional. Kalau hukum perang kita udah jelas, di situ ada 5 prinsip fundamental untuk hukum perang. Military necessity, jadi memang perlu ada tindakan militer. Unnecessary suffering, itu prinsip bahwa mengurangi sedikit mungkin
penderitaan atau kerusakan dalam dalam mencapai target-target militer. Ketiga adalah proporsionalitas, termasuk penggunaan kekuatannya, penggunaan senjatanya, dan lain sebagainya. Distinction berarti dia mengarah harus targeted, harus pada kombatan, ya, dan target-target militer. Kemudian adalah honor. Ini prinsip-prinsip dalam hukum perang. Oke, lanjut. Kita lihat sekarang hukum HAM. Hukum HAM ya ini udah jelas. Konvensi HAM tahun 48 dan semua konvensi yang ada di sini. Yang paling kelihatan di sini tentu ICCPR, yaitu hak sipil politik. Hak sipil politik, hak anti penyiksaan, hak perlindungan anak, hak perlindungan perempuan, ya, termasuk juga di situ hak perlindungan buruh migran. Perlindungan buruh migran itu terkait juga dengan jangan sampai terjadi radikalisasi di kalangan buruh migran, ya kan? Jadi jelas itu adalah dalam konteks hukum HAM internasional. Indonesia menjadi bagian dari itu karena kita sudah ratifikasi semua ini. Lanjut. Nah, hukum HAM humaniter internasional dan terorisme. Ancaman tindakan terorisme di tingkat nasional, walaupun menjadi bagian dari jaringan, sekali lagi, walaupun dia menjadi bagian dari jaringan internasional, dia tetap tunduk pada criminal justice system atau law enforcement rules, situasi damai, bukan hukum perang atau situasi perang. Ini adalah sebuah prinsip yang umum. Akan tetapi, TNI bisa dilibatkan di dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang tunduk pada sistem penegakan hukum ini. Ya. Pada saat kapan? Pada saat tadi sudah menyebutkan imminent threat, apa yang disebut sebagai imminent threat harus dikategorikan dielaborasi, ancaman yang nyata tidak dapat diselesaikan melalui sistem penegakan hukum biasa. Lanjut. Tadi awal bilang. Nah, kita tahu bahwa wewenang itu sebetulnya bisa disarankan, bukan disarankan, ini wewenang TNI itu sebetulnya sudah ada dalam penanganan terorisme. Satu, dalam situasi perang. Kedua, situasi selain perang, sudah diatur oleh undang-undang. Sayangnya ya itu tadi, situasi selain perang ini Undang-Undang 34 2004 belum diturunkan di dalam undang-undang yang lebih praktis, yaitu Undang-Undang Perbantuan. Ya. Nah, di sini titik singgungnya sebetulnya ketika dia Undang-Undang Perbantuan itu dibuat, maka dia akan terkait dengan persoalan wewenang yang ada di dalam GAKUM atau law enforcement. Lanjut. Nah, hukum humaniter dan HAM internasional mengatur pelibatan TNI. Jadi karena saya tadi katakan dari rezim international humanitarian law itu memang belum ada satu aturan yang spesifik mengatur bagaimana TNI itu terlibat di dalam criminal justice system. Maka dibuatlah guideline. Guideline tentu tidak mengikat secara hukum, tapi hanya menjadi sebuah acuan. Nah ini yang disebut sebagai 3 poin, 3 tes atau 3 tahap. 1, pemerintah wajib membuktikan bahwa kelompok atau individu teroris yang melakukan itu terorganisir tertentu telah atau akan melakukan serangan-serangan menggunakan kekerasan berulang dan mengancam kedaulatan negara. Tadi Mas Aji sudah menyebutkan. Nah, inilah yang penting tahapan seperti ini. Jadi pemerintah harus bisa tahap pertama ini harus selesai dulu untuk bisa melibatkan TNI. Tahap kedua, kelompok terorganisir ini menjadi bagian dari tindak kekerasan dilakukan oleh kelompok politik bersenjata. Nah, kelompok politik bersenjata kita sudah pernah punya dulu konflik bersenjata di Aceh, ya. Tapi ketika itu operasi-operasi militernya atau operasi terornya tidak ada. Saya kira ketika zaman perang Aceh dulu suicide bomb misalnya, seperti di Sri Lanka menghadapi Tamil, ya, atau seperti Kashmir, India ya, menghadapi Kashmir, tidak ada metode-metode suicide bombing. Di Indonesia kita belum mengalami itu. Nah, tapi kita punya sekarang ada kelompok yang bersenjata di Papua, itu tidak pernah dikategorikan sebagai kelompok bersenjata, tapi kelompok kriminal bersenjata. Jadi ini juga jadi akan lebih jelas gitu untuk menentukan kapan militer. Tapi dalam praktek kan kita tahu, militer sudah terlibat di dalam penjagaan perbatasan. Ya. Nah, sering dalam konteks Papua. Oke. Yang ketiga, tesnya adalah bahwa instrumen penegakan hukum itu memang sudah tidak bisa dilakukan pada situasi tertentu. Ini 3 tes yang disarankan oleh hukum humaniter, ya, yang mempertimbangkan HAM sebagai hukum HAM internasional sebagai untuk merumuskan guideline tersebut. Lanjut. Udah mau selesai nih. Ya, ini spesifik pada pasal-pasal yang langsung berbenturan. Tadi sebetulnya sudah disebutkan sama Mbak Kiki tadi ya.
di mana dia bertentangan sendiri dengan undang-undang di atasnya. Al juga menyebutkan. Nah, undang-undang di atasnya itu sebetulnya termasuk dengan aturan-aturan internasional atau hukum HAM internasional. Pasal 2 itu, penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A sampai dengan huruf G, dilaksanakan oleh TNI secara langsung. Nah, dilaksanakan secara tidak langsung ini udah problematis. Dia udah bertentangan dengan international humanitarian law. Karena dia belum menentukan dulu ini situasi perang atau tidak. Ya kan? Kalau ini situasi perang ya berarti ya situasi perang yang tentu harus harus disepakati dulu oleh pihak legislatif. Bahkan untuk menentukan operasi militer tertentu untuk penanganan pelibatan TNI juga memerlukan pengawasan yang seperti disebutkan oleh Al tadi. Ini juga pasal berikutnya, penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini soal penindakan. Pertama itu dari A sama G. Ya. Ini soal penindakan. Penindakan itu tugas penindakan hukum, law enforcement, itu memang dipimpin oleh Kapolri. Tapi di dalam rumusan yang ada dalam Perpres itu langsung langsung di bawah Presiden. Ya, di bawah Presiden tanpa kemudian ada pembahasan dengan pihak parlemen. Ya, ini yang saya kira langsung adalah contoh langsung gimana Perpres tersebut bertabrakan dengan norma-norma HAM internasional dan humaniter internasional. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam diskusi ini. Terima kasih.